Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba sekarang kita akan membahas sedikit. Oh ya, tadi belum ya. Iya, oke. Nah, Filham. Oke, sekarang kita bahas, coba buka bukunya di halaman 77. 77. Ya. Oke, yang pertama ada sudut pandang penceritaan ya. Ada sudut pandang orang pertama, ada sudut pandang orang ketiga. Pertama, kalau pengarang berada dalam cerita, berarti kata gantinya aku. Ketiga, kalau dia berada di luar, berarti dia. Yang kedua, dia pasti menggunakan dialog. Yang mana dialog itu pasti menggunakan kalimat langsung. Apa ciri kalimat langsung? Dia mengandung petikan langsung. Salah contoh, Budi. Apa PR kita kemarin? Gitu kan? Lalu si Santi jawab, nah gitu. Jadi dia pakai dialog, pakai tanda petik gitu ya. Terus yang ketiga, menggunakan kata benda khusus. Jadi kata benda itu dalam hubungan makna ada dua. Ada namanya hipernim, ada namanya hiponim.
Hipernim itu kalau dia disebut sebagai kata benda umum. Kalau hiponim dia kata benda khusus. Contoh yang umum itu misalnya gini, bunga, gitu kan? Di sininya kita buat bunga. Maka contoh khususnya misal di sini ada mawar, melati, gitu. Anggrek. Hewan kata hipernimnya. Berarti hiponimnya ada kucing, tikus, kerbau gitu. Hiponim itu lebih kepada spesifikasi yang lebih kecil lagi gitu, atau kata yang lebih khusus lagi. Nah, itu ciri kebahasaan dari narasi juga. Nah, terus dia menggunakan yang keempat, ada uraian deskripsi bahasa. Itu namanya deskripsi bahasa, atau yang disebut sebagai kata sifat yang erat kaitannya sama ciri fisik. Ciri fisiknya itu ada tekstur, terus warna, ukuran, dan bentuk. Misalnya kucing itu warnanya putih, teksturnya berambut halus, terus ukurannya kecil, bentuknya seperti kelinci. Nah gitu dia, jadi itu namanya deskripsi. Terus yang kelima menggunakan majas ya. Majas itu adalah penggunaan kata kiasan, ya kan? Ada beberapa jenis majas. Yang pertama, yang sering-sering aja ada metafora. Metafora ini disebut sebagai majas perbandingan langsung. Nah, ini contohnya gini. Dia si raja siang. Nah, kalau dia metafor, dia nggak pakai kata-kata ibarat seperti, walaupun dia membandingkan, makanya dikatakan dia perbandingan langsung. Gitu. Kalau kita kan membandingkan biasanya dia pintar seperti Albert Einstein. Itu kalau kita bandingkan. Itu namanya simile. Jadi di situ kan ada juga majas namanya simile. Kalau simile dia perbandingan juga, tapi pakai kata-kata bagaikan, terus seperti, ibarat, nah gitu. Nah itu dia simile. Dia cantik seperti rembulan, itu simile. Tapi kalau metafor dia langsung, tanpa kata bagaikan, seperti, ibarat. Ada juga namanya majas personifikasi. Person itu artinya orang, isasi proses, berarti membuat sesuatu mirip orang, ya. Proses membuat sesuatu mirip orang. Misalnya pena itu menari-nari di atas kertas. Pena bisa menari nggak? Nggak bisa. Angin di sudut ruangan itu menyapa ke arahku. Bel itu bernyanyi sepanjang pagi ketika kereta api lewat. Nah, dia seolah-olah benda-benda mati itu punya sifat manusia. Nah, itulah dikatakan sebagai personifikasi, gitu. Ada lagi yang sering muncul, majas hiperbola ya. Hiperbola ini melebih-lebihkan. Ya, misalnya darahnya mengalir menganak sungai. Dia tergores pisau, darahnya keluar mengalir menganak sungai. Itu kan berlebihan. Kalau dia menjerit, suaranya menggelegar membelah angkasa.
Nah, itu hiperbola. Jadi berlebih-lebihan. Terus litotes ya. Litotes ini majas yang merendah. Misalnya dia bilang gini, coba pinjam catatanmu gitu kan. Ih, nggak bisa lah, tulisan aku nggak gitu cantik, padahal tulisannya cantik kali gitu. Nah, itu namanya majas litotes gitu. Iya, merendah. Merendah sebenarnya tapi bukan pada fakta aslinya. Hah? Litotes. Iya. Litotes. Ada lagi namanya ironi. Sindiran halus. Misalnya, wah dia kurus sekali, pintu itu sampai tidak muat gitu kan. Nah, itu ironi. Tahu tulisanmu bagus ya, minus mataku bertambah membacanya gitu. Nah, itu dia ironi, sindiran halus. Ada yang terakhir yang sering muncul di SMP adalah sinekdoche. Itu ada dua. Ada yang pars pro toto, ada yang totem pro parte. Pars pro toto itu bahasa Latin ya, part yang menggantikan toto, total. Jadi ada bagian kecil yang menggantikan bagian besar. Contoh gini, bang beli 1 ekor ayam, kamu nggak beli ekor ayamnya aja kan? Gitu. Atau harga tiket bioskop itu per kepala 10.000, kan nggak kepalanya aja yang masuk bioskop, ya kan? Atau aku udah lama nggak nampak batang hidungnya si Ani, kan bukan batang hidungnya jalan sendirian, pasti maksudnya satu badannya. Nah, itu namanya majas pars pro toto. Ada part kecil yang menggantikan total yang besar. Kalau totem pro parte kebalikannya, total yang menggantikan part kecil. Misalnya siswa UNUH memenangkan Olimpiade IPA. Mungkin yang menang 1, 2, 3, tapi digantikan oleh seluruh siswa. Berarti ada bagian besar yang menggantikan bagian kecil. Tadi katakan totem pro part. Total yang menggantikan part kecil. Dah? Terus ada di situ penggunaan majas atau kalimat retoris ya. Kalimat retoris yang nomor 6. Dia adalah pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Ya, jadi dia nanya tapi jawabannya sudah jelas. Ya, jawabannya itu sudah jelas. Misalnya gini, bolehkah kita meninggalkan sholat? Nah, gitu. Kan jawabannya udah jelas, nggak boleh. Atau misalnya, bisakah kita membuang sampah sembarangan? Atau kapan kamu terakhir kali memukul teman yang tidak bersalah? Nah, itu berarti dia retoris. Dia sebenarnya nanya yang tujuannya itu cuma untuk nyindir. Gitu dia. Sering muncul di... Hah? Oh iya, gitu. Oke, sampai situ ada pertanyaan? Hah? Iya. Kalau pars pro toto, dia bagian kecil yang menggantikan bagian besar. Misalnya saya membeli 1 ekor bebek, kan bukan ekornya aja yang kita beli, pasti maksudnya 1 badan bebeknya. Terus kalau totem pro parte, bagian besar yang menggantikan bagian kecil. Misalnya Indonesia memenangkan
uh, sepak bola dunia. Yang menang mungkin kan cuma kesebelasan Indonesia aja, tapi digantikan dengan seluruh rakyat Indonesia. Berarti ada part total besar yang menggantikan part kecil. Totem pro parte. Karena 9D kan? Setelah ini pelajaran apa? Bahasa Inggris sama matematika? Tadi udah semua kumpul ujian prakteknya kan? Ada lagi yang belum kumpul? Pak Ujan yang di belakang udah kumpul? Ujian prakteknya kumpul lah, mumpung lagi di sini, selesaikan. Ngapain tunggu-tunggu di rumah kalau bisa selesai di sini? Kok sama punya dengan punya si Arif? Nah, Fauzan Azhar. Ahmad Fauzan
Abdullah yang mana? Udah ada pertanyaan dari yang kaidah kebahasaan narasi? Ada yang tidak dipahami nggak? Oh iya ya? Sorry, terbalik. Berarti metafora perbandingan tidak langsung, simile langsung ya? Soalnya dulu pernah baca, coba saya lihat. Terakhir kali Goris Kerap bilang itu. Soalnya kadang-kadang buku ini ada kelirunya juga kan. Kalau kayaknya bukunya yang keliru lah. Sini katanya metafora tidak langsung ya? Bacalah ini. Tidak langsung. Tidak langsung atau tersembunyi. Ya kan? Saya rasa seingat saya pernah baca di buku aslinya. Kan buku kalau bahasa Indonesia itu buku diksi atau gaya bahasa itu namanya penerbitnya Goris Keraf. Dia buku terkenal. Memang seingat saya metafora itu disebut sebagai perbandingan langsung karena dia membandingkan itu tanpa kata perantara gitu. Mungkin dia maksudnya tersembunyi ini perbandingan langsung karena memang dia nggak ada perantaranya gitu. Saya ikut yang ini aja lah ya, soalnya ini udah sering referensinya. Mungkin bukunya salah cetak, kadang-kadang bukan dibuat pemerintah ini pun, kelas 12 pun banyak yang salah edit gitu. Kita ngikuti referensi yang udah sering ini aja. Pokoknya intinya metafora itu eksplisit lah dia, tersembunyi. Perbandingannya itu dia sifatnya eksplisit, tersembunyi gitu. Jadi dia nggak nampak gitu perbandingannya, to the point. Tapi kalau ini kan dia nampak konteks membandingkannya gitu. Ini dia secara implisit. Itu bedanya. Ini aja Wikipedia bilang nih, metafora adalah majas yang mengungkapkan sesuatu secara langsung berupa perbandingan analogis. Berarti bukunya tidak langsung, ini keliru nih. Karena beberapa referensi bilang metafora itu perbandingan langsung. Udah selesai ya? Oke, itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.